Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel gue di CCTV Kelayaban. Oke, pada hari ini gue kembali hadir di jalanan ibu kota. Hei, jalan yang nggak pernah ada sepinya, selalu padat merayap di tiap paginya. Ya inilah Jakarta teman-teman. Semua orang selalu sibuk dan dikejar-kejar waktu untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Di Jakarta dari minggu-minggu kemarin teman-teman itu berseliweran konten, bukan konten ya, tapi video TikTok itu membahas tentang tilang elektronik atau ETL teman-teman. Jadi di Jakarta ini banyak sekali kamera ETL, kamera tilang elektronik yang sudah dipasang hampir di setiap sudut jalan di Jakarta ini. Itu dipasangi headlight teman-teman. Jadi kalau ada pengendara yang enggak taat aturan berlalu lintas, itu bakal kena tilang elektronik gitu. Dan itu udah banyak banget yang kena teman-teman. Termasuk teman-teman gue itu banyak yang kena headlight karena ngelawan arus, terus helmnya nggak standar atau nggak pakai helm teman-teman. Nah itu di capture atau difoto langsung tuh sama kamera, nanti dikirim ke alamat kita sesuai dengan nopol. Nah di situ kita dikirimin foto daripada pelanggaran yang telah kita lakukan. Sebenarnya sih kalau gue bilang ada sisi bagusnya juga, karena bisa dibilang di Jakarta ini pengendara emang agak sedikit barbar, dalam arti banyak banget pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara. Mungkin termasuk diri gue ya, gue nggak munafik, karena di Jakarta itu teman-teman kita benar-benar diuber-uber situasi gitu, diuber-uber jam. Kalau karyawan ya di uber-uber jam absen. Kalau yang dagang mungkin di uber-uber jam buka toko. Jadi semuanya itu memang benar-benar dikejar oleh waktu. Jadi kalau menemukan jalan yang nggak lancar atau macet kayak gini nih, ini kan udah pasti jalan-jalan di ibu kota itu kalau pagi itu nggak lancar ya, udah pasti full atau banyak kendaraan-kendaraan yang keluar. Nah ini terjadi penumpukan kendaraan di titik-titik tertentu gitu, apalagi di jalur-jalur protokol, jalur-jalur utama. Itu bikin arus dari kendaraan itu nggak lancar gitu, tersendat lah istilah kata, macet gitu. Nah ini efeknya adalah ketika kita di uber-uber waktu kayak gitu, itu kadang kita jadi melakukan pelanggaran, apa, terobos lampu merah, ngelawan arus. Pokoknya gimana caranya bisa sampai tepat waktu di tempat kerjaan atau di tempat tugas masing-masing gitu ya. Jadi kalau ada kemacetan kayak gini ya naik-naik ke trotoar, segalanya lah ya. Jadi itulah yang dicari sama tilang elektronik, mem-capture daripada para pelaku pelanggaran di jalan raya. Cuman ada sisi yang gua rasa jadi agak sedikit merepotkan, karena ada yang
tidak melakukan pelanggaran, tapi terindikasi dia melakukan pelanggaran gitu. Kemudian ada juga yang melakukan penggantian plat palsu, nopol itu. Kemudian nopolnya itu punya orang gitu. Jadi pas orang yang palsu itu melakukan pelanggaran, yang dikirimin surat tuh ke alamat kita gitu, yang nggak melakukan pelanggaran. Pas kita lihat jenis kendaraan itu lain, pas dipoto misalnya kita punya Beat nih, terus yang ditilang, kena tilang itu Supra gitu misalnya. Nah itu yang asli sebenarnya punya Beat gitu. Supra itu cuman menduplikat atau membuat nopol palsu gitu dengan menggunakan nopol orang lain. Nah itu yang kesasaran jadi kita yang punya plat asli gitu. Dan itu emang katanya sih emang nggak kena tilang gitu kalau orang lain yang pakai. Tapi buat ngurus daripada pembatalan pelanggaran itu, untuk mengklarifikasi itu butuh waktu, butuh tenaga juga buat mengklarifikasi itu. Katanya sih emang ada sedikit ribet juga gitu. Nah itulah hal-hal yang kayak gitu. Sedangkan di Jakarta ini kan orang-orang yang super sibuk ya. Jadi kalau ada hal-hal kayak gitu, aduh ganggu banget sih menurut gua. Jadi kerjaan kita terbengkalai gitu. Mungkin kalau ada perusahaan yang bisa maklumin kita izin atau gimana sih nggak apa-apa ya. Tapi kan kadang-kadang perusahaan nggak mau tahu kayak hal kayak gitu kan. Dia nggak mau tahu gitu. Nah itu bisa-bisanya kita dah. Jadi sangat-sangat mengganggu menurut gua gitu. Gue sih pengennya kayak dulu lagi aja, hilang manual aja lah, nggak usah pakai elektronik kan ribet. Dulu kan menurut gua juga dulu pernah ditilang juga manual sama polisi itu. Tinggal gua datang ke pengadilan, proses selesai gitu, nggak lama lah ya. Tapi ya mau gimana lagi, kita kan masyarakat kecil, jadi ikut aturan orang besar aja lah. Terus juga tadi gua ini ya buka media sosial, itu ada wacana di Jakarta nanti untuk pembeli BBM itu akan kena pajak 10% gitu. Gua nggak paham lah ya jadinya. Jadi kalau lo beli bensin misalnya, kalau nggak salah nih, kalau lo beli bensin 3.000 perak, lalu harus bayar 3.300 itu kalau nggak salah ya. Lo kena pajak 10% dari pembelian BBM itu. Kalau lo ngisi 30.000, ya lo harus bayar 33.000 itu. Aduh, kadang gua nggak ngerti gitu sama aturan-aturannya kayak gini gitu. Nggak ngertinya itu apa, tinggal lihat ya orang-orang yang di atas itu. Ini rakyatnya yang model kayak gue, istilah kata jatuhnya kan masih rakyat yang lapisan paling bawah ya, kerak rakyat gue nih, lapisan paling bawah gitu. Setiap kali, sedangkan gue kerja nih mengandalkan motor gitu, gue tiap kali ngisi itu gue 30.000 minimal tuh, gue ngisi 30.000. 2 hari sekali gue harus ngisi, 2 hari gue isi 30.000. Lah kalau tiap kali gue ngisi harus ngebayar pajak 3.000 gitu, 10% nih. Ya kaliin aja itu selama 1 bulan. Bisa gue dapat beli beras buat anak bini gue kan, itu kan bukan gue pelit sama pajak ya. Tapi lihat juga lah masyarakat kecil kayak gue nih, yang istilah kata pendapatannya nggak seberapa, ngais rezeki dari jalanan, nutur rezeki, masih kena pajak juga. Tolong dong yang di atas nih, lihat masyarakat lapis bawah kayak gue nih, masyarakat kerak bawah nih, yang penghasilannya mungkin lu nggak tahu penghasilan gue pada nih. Hari ini gue catok, besok udah bingung mau apa lagi. Terus lu tambahin lagi dengan aturan-aturan lu pada yang kayak gitu. Gue nggak benci sama pemerintah, tapi tolong lihat nih keadaan orang-orang lapis bawah gitu. Turun ke bawah,
lihat nih masyarakat, jangan cuma nerapin aturan-aturan kayak gini. Ya gue sih mau aja suruh bayar pajak, gue taat pajak kok. Kendaraan gue dari pertama gue punya motor ya, dari motor gue motor bebek dulu, gue pakai Grand, nggak ada dalam sejarah hidup gue nunggak pajak. Gue setiap kali bayar pajak motor nih, belum masuk tanggalnya ya, baru masuk bulannya aja gue udah bayar. Nggak pernah gue nunggak motor gue dalam sejarah gue pakai plat yang platnya pajak mati, belum pernah gue. Udah puluhan tahun gue pakai motor, nggak pernah gue nunggak pajak. Tapi kalau kayak hal-hal yang kayak gini, kita udah susah lah istilah katanya nyari duit di Jakarta tuh. Tambah lagi dengan pajak-pajak yang kayak gitu, wah stres. Bener. Mungkin kalau buat lo yang pada punya gaji besar ya minimum lah UMR lah, mungkin nggak masalah kali ya, karena bisa mencukupi lah kalau UMR itu ya. Tapi lihat dong orang-orang yang kayak gua, mungkin itu berat banget gitu. Gila pagi-pagi udah curhat. Ay, gua kesel banget ya. Maksudnya aduh ya Allah, gua nggak ngerti dah mana nih negeri jadinya. Kayak gimana ya, kayak diperes banget anjay. Ya gue minta lah sama pemerintah kebijakannya gitu, jangan terlalu mempush rakyat bawah kayak gini gitu. Ya ini gue nggak mewakili siapa-siapa ya, gue cuma mewakili diri gue aja yang ngerasa emang pendapatan gue ini ya ala kadarnya gitu. Jadi kalau masih ada potongan-potongan pajak dari ini dari itu, ya Allah, ya lo tahu sendiri lah. Mungkin kalau ada yang ngalamin kayak gue begini, ya nggak perlu gue ceritain dalam-dalam lah, udah bisa ngerasain gimana rasanya. Komdak mah always depan Komdak, wajib padat merayap. Oh etle di mana-mana etle. Lobangan dalam itu belum ditambal. Allahu Akbar. Ini motor gua berempat aja gua belum benerin. Waduh, kena lubang, kamera gua langsung jengat ke atas. Aduh. Kalau udah lewat dari Komdak sih lancar lah, paling nanti lampu merah selipi lah gitu. Itu karena lampu merah sih. Kalau udah lewat itu lancar. Kalau ngelihat kesibukan orang-orang kayak gini nih di Jakarta pagi hari, itu memacu gua jadi kayak gimana ya? Kayak ada rasa, wah,
semangat gitu. Karena ngelihat mereka tuh wah pada fight banget gitu, pada pejuang, bener-bener pejuang gitu. Macet-macetan, ya kan, panas-panasan, wah tetap survive. Jadi tuh ada rasa kayak gimana ya, kayak ada pemantik yang bikin gue jadi semangat. Wah, orang lain aja pada fight banget gitu ya kan. Ya, kita juga harus fight lah buat anak istri di rumah. Yeay. Jangan kendor lah. Walaupun istilah kata ceker patok ya, tapi harus disyukuri. Yang penting jangan main pajak terus. Aduh, nggak tahu nih kapan di negeri menjadi lebih baik ya. Ya, di negeri memang udah bagus lah nih, pembangunan pesat, apa-apa sekarang istilah kata mudah gitu. Tapi emang ya itu konsekuensinya diikuti dengan biaya hidup yang lebih tinggi. Tapi mohon maaf, kayak gaji lapis masyarakat bawah nih tertidur pulas gitu, nominal segitu-gitu aja. Sedangkan biaya hidup Jakarta ini terus melambung ya. Makanya gua sama anak-anak yang satu frekuensi kadang-kadang mensiasati dengan ambil job-job atau pekerjaan lain ya, pekerjaan sampingan lain. Kalau tugas ini gue lagi nggak ada gitu, itu bisa cari job-job lain. Kalau di depan ada etle mah gue yakin tuh nggak pada masuk. Ini kayaknya di sini belum dipasang etle nih, jadi pada masuk jalur busway. Ya sekarang gue udah ngurangin nih masuk jalur busway. Karena kan dendanya cukup besar juga. Kembali ke SDM yang disiplin lah. Emang sih kalau gue bilang masyarakat Indonesia itu mempannya sama denda sih ya. Kalau cuma sekedar omongan atau apa yang lain tuh nggak bakalan jerah, nggak bakalan didengerin. Tapi kalau udah main duit biasanya baru udah jerah ya, udah main duit dah, baru takut. Senjatanya itu emang mau nggak mau. Oke teman-teman, karena gua sedikit lagi bakal sampai ke tempat tugas gua rasa cukup dulu video gua kali ini. Makasih yang udah dengerin curhatan gua. Lo bisa komen dah kalau yang sehati
atau sefrekuensi sama gue, lo bisa komen di bawah apa yang lo rasain kalau seandainya kebijakan pemberlakuan pajak 10% untuk pembelian BBM itu benar-benar terjadi di Jakarta. Aduh, ya wes lah, sampai di sini dulu. Jangan lupa klik komen, like, subscribe channel gua ya, biar gua semangat deh ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikung dulu, nikung dikit, ya, yeah. Ya, bye bye.